Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Takwa adalah kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kita mentaati perintah-perintah Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Takwa adalah mentaati perintahnya agar kita berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan khutbah pada Jumat kali ini, saya mengingatkan para jemaah sekalian akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qultu li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mengatakan kepada saudaramu di hari Jumat, ansit, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, faqad laghut, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia. Rawahul Bukhari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pendidik, para siswa maksudnya, tidak berbicara pada saat khutbah sedang berlangsung di masjid ini atau di masjid-masjid yang lainnya. Karena ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para dewan guru tidak berani menegur ansit karena Nabi SAW telah mengajarkan. Artinya tidak boleh mendiamkan dengan lisannya, maka setelahnya baru akan diperbaiki, yakni dididik setelah selesai Jumat. Oleh karena itu para jamaah sekalian untuk diam dan mendengarkan khutbah dengan benar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena jasad kita tidak akan mampu untuk menahan panasnya api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang neraka atau azab yang paling ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwanu ahlin nar azaban yaumal qiyamah rajulun ala ahmasi qadamaihi jamratan yagli minhuma dima'uhu kama yagli mirjal wal kumkum." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah seorang yang lekukan kedua kakinya
yang dilekukan kedua telapak kakinya ditempelkan bara api sehingga membuat otaknya mendidih. Inilah gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan tujuan yang digambarkan dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tujuan yang sangat besar, diciptakannya manusia dengan tujuan yang sangat besar dan penting sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara ibadah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bertemu dengan ibadah tersebut, yaitu bulan Ramadan. Perintah di bulan Ramadan untuk mengerjakan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis di ayat yang terkenal dan sering kita dengar, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa adalah ibadah yang sangat mulia dan agung yang besar yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pasti memberikan ganjaran bagi orang yang melakukannya, dan Allah pasti memberikan balasan bagi siapa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, diperlihatkan siksaan bagi orang-orang yang tidak taat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Baina ana na'imun idh atani rajulani fa akhadha bi dab'iyya fa atayani jabalan wa'ran fa qala li is'ad fa qultu inni la utiquhu fa qala inna sanusahiluhu laka." Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswatin shadidatin thumma antuliqa bi faqultu ma hadhi aswat qalu hadhihi uwa'un ahli an-nar thumma antuliqa bi wa idza ana biqaumin mu'allikina bi araqibihim mushaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman qala qultu man haula ya Rasulullah qala haula alladhina yuftiruna qabla tahillati shaumihim rawahu an-Nasa'i. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, yaitu dua orang malaikat. Kemudian keduanya menarik tanganku dan membawaku ke gunung yang terjal, yang tinggi. Kemudian mereka berdua berkata kepadaku, naiklah. Kemudian aku mengatakan, aku tidak sanggup. Maka kedua malaikat tersebut mengatakan, inna sanusahiluhu laka, sungguhnya aku akan memudahkanmu. Maka aku pun menaikinya. Ketika aku berada di kegelapan gunung, aku mendengar suara-suara teriakan yang sangat keras. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat tersebut, suara apa ini? Rasulullah SAW bertanya kepada kedua malaikat tersebut. Maka dua malaikat tersebut menjawab, hadza uwa'un ahlin nar. Ini adalah teriakan-teriakan jeritan para penghuni neraka. Kemudian aku dibawa dan aku
dibawa berjalan-jalan, dan aku sudah bersama dengan suatu kaum yang mereka bergantungan di atas urat besar, di atas tumit mereka bergantung. Abu Umamah berkata, siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka membatalkan puasanya sebelum dihalalkannya berbuka. Ini adalah gambaran azab bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuka sebelum dihalalkannya berbuka. Siang bolong mereka berbuka, padahal seharusnya menunggu matahari terbenam baru dia boleh dihalalkan untuk berbuka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, maka kita berpuasalah, maka kita taatilah perintah Allah karena Allah. Kita taati perintah Allah karena kita takut terhadap azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semua telah Allah wajibkan sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Maka berpuasalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan kita menjalani puasa di bulan Ramadan. Dan ini hadis disampaikan tadi adalah gambaran bagi orang-orang yang berbuka sebelum waktunya tanpa uzur syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.